Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara MPLS Online. Salam kita curahkan kepada bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada adik-adikku yang telah mengikuti MPLS online tepat waktu. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tegal, Ibu Sri Indrawati MPD, Dewan Guru SMK Negeri 3 Tegal, serta adik-adik kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan. Kami akan bacakan susunan acara, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemutaran lagu Indonesia Raya, 3. Laporan Ketua Panitia, 4. Sambutan dan pembukaan kelas 5. Doa, 6. Rangkaian materi sistem pembelajaran oleh Bapak sebagai wakaf kurikulum. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan, yang akan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diri. Lanjut ke acara ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Panitia Kegiatan Pengenalan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS SMK Negeri 3 Tegal tahun ajaran 2021-2022. Dasar kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/2/07/07056 tentang pedoman MPLS dan KBM tahun 2021-2022. 3. SK Kepala SMK Negeri 3 Tegal nomor 422.1/01/2021 tentang pelaksanaan MPLS SMK Negeri 3 Tegal tahun pelajaran 2021-2022. B. Maksud dan tujuan. 1. Pengenalan program sarana dan prasarana sekolah
cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur budaya sekolah. Sasaran, peserta didik baru SMK Negeri 3 Tegal. D. Ruang lingkup dan materi. 1. Pengetahuan kurikulum, wawasan kebangsaan, wawasan lingkungan sekolah, wawasan kebangsaan. E. Waktu dan tempat. Pengenalan lingkungan sekolah dari hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 2021. Personil. Pembina terdiri dari 25 orang, panitia siswa 20 orang, peserta 570 orang. Demikian laporan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter. Untuk selanjutnya dimohon Ibu Kepala SMK Negeri 3 Tegal dapat membuka kegiatan ini. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan Pendik SMK Negeri 3 Tegal. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta didik kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Yang hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Kalian telah resmi diterima sebagai keluarga besar SMK Negeri 3 Tegal. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat, kalian telah bergabung menjadi bagian dari SMK yang harus kalian lakukan berikutnya adalah siswa SMK 3 Tegal, kalian harus mengikuti tata cara dan aturan yang berlaku di sini. Ya, siap. Saya yakin bahwa kalian memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan otak untuk mendengarkan, untuk membaca, untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pada hari ini misalnya, ketika kalian diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS dan ada beberapa kalimat, ada beberapa aturan yang harus kalian taati. Yang saya lihat beberapa dari kalian tadi, meskipun saya bersyukur kalian telah mengenal teknologi dengan baik. Tetapi ketika berkali-kali diingatkan, silahkan di-mute. Tetapi kalian tadi seolah hanya keluar, informasinya masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dan ini tentu menjadi keprihatinan bagi kami, Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 3 Tegal. Saya lihat juga beberapa di antara kalian mengenakan pakaian bebas. Bahkan tadi saya lihat kalian mengikuti kegiatan dari tempat tidur. Beberapa juga saya lihat rambut masih acak-acakan. Masih beberapa juga saya lihat kalian mengikuti kegiatan secara bersamaan, tetapi belum menerapkan protokol kesehatan. Tentu ini menjadi keprihatinan yang cukup mendalam bagi kami, seluruh Bapak Ibu Guru. Untuk besok pagi dan seterusnya, tolong didengarkan. Karena kalian sudah memilih SMK 3 sebagai sekolah yang kalian pilih di antara ratusan sekolah di Jawa Tengah. Tolong jangan disia-siakan. Kalau sudah komitmen untuk menjadi siswa SMK 3, tolong diikuti aturannya. Besok pagi bisa dicek. Yang hari ini saya lihat beberapa di antara kalian masih belum mensyukuri bahwa kalian sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa diterima di SMK 3 Tegal. Karena kita tahu bahwa SMK itu tidak hanya mengajarkan kalian teori,
Tetapi bagaimana SMK 3 Tegal itu mengajarkan kalian karakter. Dan itu yang terpenting. Sepintar apapun, kalau kalian tidak memiliki karakter, percuma. Karena kalian nanti akan memasuki persaingan global, baik ketika kalian bekerja, atau kalian akan mengambil karir, atau kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan bekal karakter ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar. Dan itu sudah ditunjukkan oleh kakak-kakak kelasmu yang sudah menjadi alumni ataupun yang sekarang berada di kelas 11 dan kelas 12 yang telah didampingi oleh pembinaan fisik dan mental. Kalian nanti akan melihat bagaimana kakak kelasmu menerapkan kedisiplinan ketika dilatih oleh para pelatih fisik dari Angkatan Laut Kota Tegal. Dan itu nanti kalau kalian sudah berangkat, kalian akan bisa menikmati itu. Enaknya berpetualang menjadi siswa SMK 3 Tegal yang disiplin, yang berkarakter, yang beretika, dan berbudi pekerti luhur. Karena kemampuan dan karakter itu akan kalian gunakan ketika kalian nanti lulus dari SMK 3 Tegal. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan MPLS. Yang utamanya adalah kalian akan mengenal bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana sistem pembinaan di SMK Negeri 3 Tegal. Tentu semuanya tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan kalian berada di SMK 3 Tegal, kalau kalian tidak diterima di SMK 3 Tegal. Oleh karena itu, dengan memohon ridho dari Allah SWT, hari ini kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 3 Tegal tahun pelajaran 2000-2001, 2022 secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan juga keberhasilan serta kesehatan pada kita semuanya. Mengingat pada saat ini negara kita yang tercinta ini masih dalam suasana berduka karena masih tingginya wabah pandemi. Karena itu, sebelum saya tutup, sekali lagi semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kalau kita sudah sehat, suasana negara sudah kondusif, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bisa bertatap muka di sekolah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian acara pembukaan MPLS online telah selesai. Kita lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian materi sistem pembelajaran oleh Bapak Rakim sebagai wakil kurikulum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, ayo kita semangat untuk anak-anak semuanya. Kita jawab semuanya untuk salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tegal, yang kami hormati Ketua Panitia MPLS, Bapak Ibu Guru, dan yang kami hormati seluruh siswa SMK Negeri 3 Kota Tegal tahun pelajaran 2001-2022. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Anda semuanya yang telah
bergabung dengan SMK Negeri 3 Kota Tegal. Mudah-mudahan bergabungnya Anda di sini ini menjadi berkah untuk kita semuanya, yang artinya adalah anak-anakku sudah mendapatkan pilihan. Nah, pilihan itu yang harus kita pertanggungjawabkan, pilihan itu yang harus kita proses dari awal sekarang sampai nanti anak-anak kelas 3 mendapatkan apa yang diinginkan, baik nantinya itu bekerja atau mungkin melanjutkan ataupun mungkin berwirausaha. Anak-anakku sebagai penyemangat, kita slogan SMK mari kita gunakan bersama-sama. Nanti dari pembawa acara, karena yang memang yang bisa bersuara nanti ada beberapa, kita berikan semangat. SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat. Ayo kita bersama-sama. SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat. Kemudian untuk siswa-siswaku, kita pada kesempatan hari ini kita juga bagikan siswa SMK 3 sehat, berilmu, dan sukses. Ya, sekali lagi siswa SMK 3 sehat, berilmu, dan sukses. Ya, oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbagi ini izinkan saya nama Rakim, nama lengkapnya adalah Rakim MDD, dalam keseharian ini sebagai dalam keseharian kita sebagai di ya sebentar untuk materinya ya. Oke, anak-anak semuanya, kita masuk ke kita, yaitu kaitannya dengan sistem pembelajaran daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mencoba untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan sistem pembelajaran yang ada di kita. Klik tinggal kanan ya. Ya biasa. Apa ini? Klik ini ya. Ya. Nah, anak-anakku, tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya ini ya. Rakim, singkat, padat, orang Jawa ya, hanya 5 huruf, RAKIM. Sehari-hari diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran anak-anakku semuanya selama ada di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Nah, kemudian yang berikutnya anak-anakku, melihat kondisi yang sekarang, yang bahwa kita itu masih di dalam masa pandemi, maka instruksi atau amanat yang diberikan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah bahwa sistem pembelajaran di masa pandemi ini ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Tujuannya adalah apapun kondisinya pembelajaran, maka pembelajaran itu harus tetap berlangsung. Catatannya apa? Catatannya adalah satu, kesehatan ini adalah utama. Jadi anak-anakku semuanya, di dalam pembelajaran nanti yang paling pokok adalah kesehatan, baik gurunya, baik anak-anakku semuanya, orang tua, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang utama. Sehingga sistem pembelajaran harus menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus kita lihat di dalam pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran harus berjalan efektif. Artinya apa? Karena kita tidak mungkin dari jam 7 sampai setengah 4 jam kerja kita, jam 7 sampai setengah 4 ini anak-anakku mendalangi HP, mendalangi laptop dan lain sebagainya, itu nggak mungkin. Karena mata kita ada masa lelahnya. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari cara agar pembelajaran kita ini bisa bersifat efektif, efisien, dan tercapai hasil.
Kemudian yang ketiga ini adalah utama, artinya apa? Di dalam pembelajaran ada target pembelajaran yang harus tercapai. Anak-anakku semuanya, SMK 3 adalah salah satu pilihan dari Anda semuanya. Pilihan dari Anda semuanya. Pilihan dari Anda semuanya. Nah, ini sangat penting karena di dalam pembelajaran segala sesuatu ini harus tercapai. Baik prosesnya, sistem penilaiannya, hasilnya, ini targetnya harus tercapai. Nah, apa yang harus menjadi target untuk anak-anakku semuanya? Kita harus mengacu pada visi yang ada di sekolah kita. Nah, visi yang ada di sekolah kita itu apa sih? Nah, ini perlu dilihat oleh anak-anakku semuanya. Ini sangat penting sekali karena kita harus satu visi, kita harus satu misi agar masa depan kita semuanya diharapkan menjadi masa depan yang cerah. Nah, visi SMK 3 apa sih? Nah, visi SMK 3 adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang berkarakter, berdaya saing, berwawasan internasional, dan mandiri. Nah, apa itu berkarakter? Nah, sekarang anak-anakku semuanya, tadi Bapak Ibu sudah ada beberapa yang mengingatkan. Nah, berkarakter ini harus tumbuh dari kebiasaan. Karakter ini harus tercermin pada kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita hanya baik hanya di depan orang saja, tetapi kita harus berbuat baik kepada semuanya. Nah, karakter yang diinginkan oleh SMK 3 agar nanti siswa-siswanya satu, ya, secara religiusnya bagus. Ayo anak-anakku, walaupun ini kita ada daring, tetapi sholat tidak boleh lupa, ngaji tetap berjalan, ya. Suasana religius harus kita kedepankan, bakti kepada orang tua, belajar dengan baik, dan lain sebagainya. Ini adalah karakter-karakter yang harus kita punyai, karena ini adalah basic dasar. Dimanapun kita berada, orang baik, orang yang diterima oleh masyarakat adalah orang-orang yang punya kualitas karakter yang bagus. Nah, ayo anak-anakku semuanya, mulai sekarang, ayo kita ubah mindset kita ubah pola pikir kita. Kebiasaan harus dari dalam diri. Contoh yang paling mudah, kalau anak-anakku ini bangun pagi ini masih dibangunkan oleh orang tua, mulai hari ini harus dirubah. Kita tidak boleh seperti itu. Kita bangun pagi harus kita sendiri yang bangun, ditarget sholat subuh, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kawal. Kebiasaan-kebiasaan yang harus anak-anakku semuanya ini menjadi suatu perhatian. Ayo dibiasakan, karena itu adalah karakter dasar yang harus kita punyai. Manakala seperti itu kita semuanya bisa melaksanakan, insya Allah ke depan kita akan menjadi orang yang sukses. Tetapi manakala yang kecil-kecil, bangun masih dibangunkan, kemudian tidur malam masih sering kita lakukan tanpa hasil yang bermanfaat, itu berat. Ayo kita ubah sekarang. Karakter siswa SMK 3 harus berubah menjadi karakter yang baik. Kemudian yang kedua, adanya berdaya saing. Anak-anakku, ini sangat penting. Ayo kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Mulai dari sekarang, Anda sudah kemarin bersaing dengan kurang lebih ada 1.000 pendaftar yang masuk ke SMK 3. Yang diterima adalah sekitar 500-an. Nah, jadi Anda sudah mengalahkan sekitar 1-3 orang. Artinya daya saing kalian ini sudah mulai. Nah, oleh sebab itu nanti di area yang sebenarnya, di dalam nanti kita di masyarakat, nanti bekerja, bersaing itu adalah sesuatu yang sehat. Bersaing itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Artinya apa? Mulai dari sekarang Anda punya daya saing. Anda harus punya, jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang pecundang. Orang-orang yang pecundang bisa ngerti?
Artinya gini, dimanapun kita berada, kita selalu tersisih. Dimanapun kita berada, selalu tidak di depan. Dimanapun kita berada, tidak kelihatan. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Manakala kita di suatu tempat, kita akan muncul. Manakala di suatu tempat kelas, maka saya akan muncul. Jiwa saing kita akan muncul. Bukan kita ingin saingan, enggak. Tetapi artinya bahwa kita itu menjadi orang-orang yang bisa diperhitungkan. Orang-orang yang punya sesuatu kemampuan yang diperhitungkan oleh orang lain. Nah, ini artinya anak-anakku semuanya mulai sekarang ayo diasah. Ayo diasah, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang nantinya itu terpinggiran, orang-orang yang nantinya itu kalah. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang bisa bersaing mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya berwawasan internasional. Nah, ini penting sekali untuk anak-anakku semuanya. Anak-anakku, bahwa kita itu sekarang itu di era globalisasi, di era industri 4.0. Artinya apa? Cara berpikir kita ini harus punya wawasan. Harus punya wawasan ke depan. 5 tahun ke depan itu harus apa? 4 tahun ke depan harus apa? 3 tahun ke depan saya sekolah di SMK 3, apa yang harus saya capai? Nah, ini adalah wawasan-wawasan yang harus kita kuasai, wawasan-wawasan yang harus kita tampilkan. Sehingga di sini integritas kita, wawasan kita itu harus jauh ke depan. Jangan sampai kita hanya menjadi penunggu, pengamat, atau penonton. Bahaya sekali. Kita harus terjun bahwa kita adalah seorang pemain. Seorang pemain. Ini yang perlu harus kita lakukan. Ya, jadi anak-anakku semuanya usahakan agar kita itu berwawasan jauh ke depan. Kemudian yang berikutnya, mandiri. Nah, ini penting anak-anakku semuanya, ya. Ini sangat penting untuk anak-anak semuanya. Siswa SMK 3 harus punya jiwa kemandirian yang kuat, percaya diri. Ini harus kan. Jangan sampai siswa SMK 3 itu gontok-gontokan kalau maju ke depan. Ini harus kita sadari. Jiwa kemandirian harus mulai ditampilkan oleh anak-anakku mulai dari sekarang. Ya tadi misalnya ya yang saya mencontohkan itu kemandirian itu artinya itu percaya bahwa diri kita itu mampu. Nah, ya bisa melaksanakan sendiri. Nah, sekarang contoh yang paling gampang adalah pada saat pembelajaran daring. Kita bisa mandiri, anak-anakku bisa membuka sendiri, anak-anakku bisa melaksanakan pembelajaran sendiri. Ini sangat penting karena hal yang sangat penting yang harus kita laksanakan. Jadi pada kesempatan ini visi sekolah kita adalah menciptakan anak-anakku semuanya agar punya karakter yang bagus, punya daya saing yang kuat, mempunyai wawasan yang tinggi dan jauh ke depan, serta mempunyai kemandirian yang bisa diandalkan. Nah, ini katanya dengan. Nah, kemudian kita melihat SMK 3 sistem pembelajarannya apa sih ya? Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, di masa pandemi ini sistem pembelajaran kita ini ada dua, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada sistem pembelajaran new normal. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh itu bagaimana? Ini yang sedang coba kita contoh yang sekarang. Anda melaksanakan webinar, Anda melaksanakan ini. Nah, ini contoh yang kita laksanakan. Nah, nanti dalam sistem pembelajaran, yaitu dengan model jarak jauh. Artinya tidak ada tatap muka, dengan menggunakan media internet sebagai sarana pendukung. Nah, ini kalau saya lihat, alhamdulillah ini sudah hampir 500 yang masuk, artinya anak-anakku semuanya ini sangat antusias dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan. Nah, kemudian sistem pembelajaran jarak jauh atau daring, yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan modal jarak jauh. Sebagai media internet adalah sebagai sarana pokok. Jadi artinya anak-anakku dimohon kepada anak-anakku semuanya bisa berkomunikasi kepada orang tua terus, Pak, saya pulsanya kok habis, Pak, untuk ini. Dan tolong
kalau kita ingin seperti ini, gunakan mungkin kuota yang dari pendidikan atau meminimalisasi kegiatan game, kegiatan melihat YouTube yang kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Gunakanlah dengan bijak kuota yang kita punyai. Kemudian sistem pembelajaran new normal atau sistem pembelajaran tatap muka, tetapi nanti dibatasi. Alhamdulillah anak-anakku semuanya SMK 3 ini adalah salah satu sekolah yang dipercaya oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di era pandemi, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, apa yang perlu kita siapkan di dalam pembelajaran daring ini? Nah, anak-anakku, kita mungkin ke depan akan lebih banyak melaksanakan pembelajaran daring. Oleh sebab itu, ini yang utama. Sarana utama yang digunakan apa? Ada handphone, ada laptop, dan kuota internet. Kalau ada handphonenya, nggak ada kuota internet, nggak jalan. Punya kuota, nggak punya handphone juga nggak jalan. Artinya sarana handphone atau laptop plus kuota. Ini adalah modal yang harus kita punyai dan anak-anakku semuanya harus punya. Jadi saya tekankan lagi, HP atau laptop dan kuota internet. Kemudian sarana pendukung. Sarana pendukung yang perlu disiapkan adalah satu aplikasi WA. Ini dari panitia sudah membuatkan grup WA kepada anak-anak semuanya. Ini penting. Aplikasi WA ini penting karena ini adalah ujung tombak informasi dari sekolah masuk ke anak-anakku semuanya. Oleh sebab itu kita mohonkan kepada anak-anak semuanya agar yang belum masuk grup dari panitia agar ini segera masuk karena ini sangat penting yang nantinya akan ke depan yang kita gunakan untuk grup pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah buku paket. Anak-anakku, kalian belum ngambil buku paket yang ada di sekolah. Mungkin nanti setelah MPLS selesai, mungkin ada tahap, ada jadwal dari sekolah yang memanggil kepada anak-anak semuanya untuk datang dan mengambil buku paket. Nah, ini penting, gratis untuk anak-anak semuanya. Yang penting datang ke sekolah, diambil buku paket untuk kelas 10-nya. Ayo kita lanjut. Nah, ini aplikasi yang ada di WA. Anak-anakku alhamdulillah kemarin sudah terbentuk. Nah, ini mohon dengan sangat ini agar nanti yang menjadi admin maupun selain Bapak Ibu guru ada satu siswa yang menjadi admin. Artinya apa? Yang paling pokok adalah di dalam grup WA satu grup siswa satu kelas. Isinya adalah satu kelas seluruh. Ada yang isinya 36, ada isinya yang 35. Ini harus satu kelas itu penuh. Tidak ada yang tidak boleh tidak masuk grup, tetapi semuanya harus masuk grup kelas di grup pembelajaran. Kemudian nama ikon. Nama ikon itu adalah harus jelas. Artinya di situ ditentukan kelasnya kelas berapa, jurusannya apa, tahun masuknya tahun berapa. Ini yang harus jelas. Jangan sampai tidak jelas. Jurusan inisial itu harus jelas sehingga nantinya Bapak Ibu guru akan mudah untuk mencari grup-grup kelas yang ada. Ini contohnya misalnya ada kelas 10 DPIB 2021. Artinya dia kelas 10 jurusannya adalah DPIB, tahun masuk ke SMK 3 adalah 2021. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inisial. Nama yang ada di grup dimohonkan adalah nama asli, jangan nama samaran. Artinya kita minta tolong kepada anak-anakku, ayo jaga etika, ayo jaga ini, karena ini disenyalir anak-anakku kalau dia itu nggak mau menampilkan jati diri yang asli, ini rata-rata adalah anak-anak yang bermasalah. Makanya saya minta tolong
Kenapa dia bermasalah? Artinya dia sendiri itu tidak gentle, dia sendiri itu kurang pede terhadap dirinya sendiri. Apapun alasannya, saya minta tolong kepada anak-anakku semuanya agar kita harus menjadi orang yang gentle, orang yang berani menampakkan diri kita. Apapun pribadi kita, yuk kita tampilkan. Contoh, nama inisial 1 Abdul Syukur, ya kita ketik inisial kita Abdul Syukur, atau Heri Susnanto, monggo ditulis. Nah ini penting. Kemudian yang berikutnya, grup itu hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan kepentingan sekolah. Kalau anak-anakku itu ingin grup yang lain, silahkan buat grup lagi untuk komunikasi, untuk bersendaguro dan lain sebagainya dengan teman-teman sekelas, silahkan buat grup sendiri. Tapi untuk grup pembelajaran, fokus untuk pembelajaran. Nah, kemudian grup itu untuk apa? Grup itu digunakan adalah untuk komen, untuk memberikan diskusi, untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting kepada anak-anak semuanya bahwa yang paling pokok sekarang adalah aplikasi untuk DWA yang menjadi ujung tombak informasi sekolah. Hah? Kurang. Iya, iya. Ya, informasi sekolah. Nah, ini sangat penting sekali untuk anak-anakku semuanya. Kemudian yang berikutnya, aplikasi pembelajaran. Nanti setelah anak-anak ini MPLS-nya itu sudah selesai, kemudian anak-anakku semuanya itu grup pembelajarannya udah oke, nanti anak-anakku akan dapat istilahnya itu adalah NIS dan username pembelajaran, ya, yaitu anak-anakku nanti akan mendapatkan NIS-nya masing-masing. Kemudian adalah username dan password masuk di dalam aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi yang pembelajaran yang kita nanti ada, tinggal nanti Anda anak-anakku semuanya tinggal ketik edu.smkn3tegal.sch.id, nanti akan muncul. Nah, di situ akan minta login. Nah, loginnya harus menggunakan NIS dan password kalian masing-masing. Nah, ini sementara Anda fokus dulu di MPLS. Nanti setelah MPLS selesai, hari Kamis atau Jumat, nanti kita share NIS kalian, kita share username kalian, sehingga Senin depan Anda sudah siap mengikuti pembelajaran. Nah, jadi yang perlu Anda lihat di dalam aplikasi pembelajaran ini, nanti Anda akan dibimbing terlebih dahulu untuk masuk ke pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa ke sekolah, Anda bisa dibimbing di sekolah. Tetapi kalau belum, kita akan bimbing bertahap di kelas kalian masing-masing. Insya Allah tidak ada yang susah, semuanya mudah. Kalau ada permasalahan, langsung japri ke tim teknis sekolah yang ada di grup pembelajaran. Oke, nggih, anak-anakku semuanya. Nah, kemudian sewaktu-waktu kalian mungkin akan dijadwalkan dengan teknis pembelajaran tatap muka. Sewaktu-waktu kalian akan istilahnya dikasih jadwal pembelajaran tatap muka. Nah, ini menjadi kombinasi yang ada di sekolah kita. Kadang kita daring, kadang kita tatap muka. Kadang kita daring, kadang tatap muka. Nah, ini menjadi perpaduan. Nah, nanti kalau pembelajaran tatap muka gimana? Siswa di dalam satu kelas ini hanya dibagi 2 rombel. Artinya kelas dalam satu kelas itu dipecah menjadi 2. Absen 1 sampai 18. Kemudian rombel berikutnya adalah absen 19 sampai absen 36. Ini yang mengatur nanti sekolah. Kemudian jamnya adalah jam 1, rombel 1 itu jam 7 sampai 10. Kemudian rombel 2 jam 10.30 sampai setengah 2. Nah, kemudian rotasi akan ditukar setiap seminggu sekali, yang tadinya shift pagi bertukar menjadi shift siang dan seterusnya. Ini dilakukan manakala kondisinya sudah membaik.
dan sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau Dinas Cabang Wilayah 11. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berakhir dan kita juga bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, oke. Sekarang kita lihat struktur yang ada di sekolah kita. Struktur yang ada di sekolah kita ini beda dengan struktur yang ada di SMP. Ini saya ngambil contohnya adalah yang ada di jurusan TKRO misalnya nih. Yang beda di mana? Nanti kita terangkan. Nah, struktur yang ada di kurikulum ini ada muatan nasional. Muatan nasional itu mapelnya apa saja? Ada PAI atau pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah, ada bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, ini 6 ini masuk dalam muatan nasional. Jadi menjadi mata pelajaran wajib di tingkat 1 harus ada. Nah, di tingkat 1 ini harus ada. Kemudian yang kedua ada muatan kewilayahan. Apa itu muatan kewilayahan? Contohnya ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan satu lagi ada bahasa Jawa. Nah, ini ada muatan kewilayahan, seni budaya, pendidikan jasmani, dan bahasa Jawa. Ada 3. Nah, kemudian yang muatan peminatan kejuruan. Anak-anakku, ini setiap jurusan beda-beda. Kalau A dan B semua satu sekolahan sama mendapatkan mata pelajaran itu. Tetapi kalau sudah C, muatan peminatan kejuruan, kalau C1 semuanya mendapatkan. Semuanya anak-anakku mendapatkan mapel simulasi dan komunikasi digital. Ada fisika, ada kimia. Nah, anak-anak ini mendapatkan semua. Tetapi untuk C2 dan C3, setiap jurusan mata pelajarannya berbeda-beda sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nanti Anda akan lebih dikenalkan karena nanti ada program dengan apa namanya? Dengan jurusan nanti akan lebih dikenalkan. Jadi intinya untuk C2 dan C3 akan berbeda dengan teman-teman dari jurusan yang lain. Nah, ini juga penting untuk anak-anakku semuanya. Sistem penilaian. Di dalam sistem penilaian yang ada di SMK 3 ini gimana? Anak-anakku ini yang harus kita cermati bersama. Bahwa agar kita itu lancar, agar kita itu sukses, agar kita itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik, maka anak-anakku semuanya harus bisa memahami sistem penilaian yang ada di SMK 3 itu bagaimana. Nah, ini sistem penilaian yang ada di sekolah kita. Sistem penilaian yang ada di sekolah kita yang dilakukan oleh guru. Apa itu guru melakukan? Guru melakukan adalah satu penilaian ulangan harian. Jadi penilaian ulangan harian itu dilaksanakan oleh guru masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, penilaian kemajuan belajar. Anak-anakku, tolong kita sudah ada di SMK 3, kemudian sudah masuk di dalam sekolah SMK 3. Ini jangan sampai Anda stagnan. Ibarat kita itu jalan di tempat. Oleh sebab itu, rekam jejak kalian dari SMP masuk sekolah kita, ini adalah ada penilaian kemajuan belajar. Jangan sampai di SMP-nya itu misalnya itu bagus, setelah di SMK kok kemampuan belajarnya rendah. Enggak bisa itu, harus lebih berkembang. Yang bagus adalah di SMP-nya masih kurang, di SMK sekarang berjanji, sekarang bersemangat untuk senantiasa
maju dan belajar dengan tekun. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apapun jurusannya kita, apapun yang kita pilih, manakala kita tekun dalam belajar, manakala kita itu mendalami ilmu dengan benar, maka insya Allah Tuhan Allah melihat apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan hasilnya ilmu kita bermanfaat, ilmu kita nanti bisa untuk menjadikan jalan masa depan kita. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian sikap. Ini Bapak Ibu guru menilai sikap kalian. Tadi mungkin Bapak mohon maaf Ibu kepala sekolah sudah matur ke kalian. Ayo, walaupun ini kita ada di rumah, anak-anakku pakailah pakaian kerja. Kita belajar pakai OSIS pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian rambut dirapihkan. Ini rambut harus dirapikan, walaupun itu kita nggak ketemu dengan guru, tetapi manakala kita sudah terbiasa dengan sikap yang bagus, karakter yang bagus, maka orang akan senang kepada kita. Tapi manakala kita sikap kita itu sudah kelihatan, atau face kita sudah kelihatan, penampilan kita sudah kurang menarik, ya orang sudah mengecap. Kita sudah dapat stempel, aduh anak kok koyo ngene lah. Jangan sampai kita dapat stempel yang seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Ada penilaian tengah semester, ada penilaian semester, ada penilaian akhir tahun, ada penilaian akhir sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, penilaian yang dilakukan kepada sekolah seluruhnya berbasis online. Anak-anakku sekali mengerjakan, anak-anakku sudah tahu nilainya itu berapa. Nah, ini penting. Jangan sampai klik, kita nggak tahu nilai kita berapa. Anak-anakku, sekali kalian mengerjakan penilaian tengah semester, maka selesai, pasti muncul nilainya. Kita masuk sesuai target atau tidak. Nah, ini yang bersifat teori. Lah kemudian, karena SMK, kita ini adalah SMK, sekolah menengah kejuruan, sekolah yang harus punya skill keterampilan. Maka untuk sistem penilaiannya, untuk itu ada ujian keterampilannya. Kita nggak usah minder, kita nggak usah, Pak aku kok belum bisa. Nah, pada hakikatnya anak-anakku semua ilmu, pada hakikatnya semua kita belum tahu. Tetapi manakala kita sudah masuk, manakala kita belajar, maka kita akan tahu apa ilmu-ilmu yang ada di dalam itu. Jadi pada prinsipnya kemauan yang keras, kemauan yang kuat itu akan menampilkan uji keterampilan yang bagus. Ya. Nah, ujinya apa? Di situ ada uji praktek setiap ngapel. Yang agama mungkin sholat, kemudian baca tulis Al-Quran. Yang olahraga mungkin lari, push up, dan lain sebagainya. Nah, uji kompetensinya apa? Mungkin yang jurusan TKR, nyervis. Yang jurusan TAV, mungkin juga servis. Yang jurusan DPIB, gambar. Yang jurusan mesin, mengoperasikan mesin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian uji praktek industri. Kita nanti ada anak-anakku di kelas 11, naik ke kelas 12, ini ada program praktek kerja di industri, dan itu nanti ada uji prakteknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uji kompetensi. Ini yang dilakukan oleh LSPP 1. Perlu anak-anak ketahui, SMK 3 adalah salah satu sekolah di Kota Tegal yang sudah memiliki lisensi LSPP 1. Artinya apa? Seluruh siswa SMK 3 standarnya sudah standar tes secara nasional dan sertifikatnya diakui secara nasional. Nah, sekarang kita masuk standar minimal nilai yang harus anak-anakku itu capai pada pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Ini sangat penting untuk dipahami manakala Anda belum mencapai nilai yang seperti yang diketahui ini. Nah, yang diketahui ini akan menjadi kendala pada saat nanti kenaikan kelas.
Ya, pada saat Anda akan menjadi kenaikan kelas. Nah, contoh pendidikan agama itu anak-anakku harus mencapai angka 76. Ini adalah skor yang harus kalian capai. Aduh, Pak, tinggi sekali ya. Tidak ada kata yang susah. Tidak ada kata yang tidak bisa. Adanya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang malas untuk belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau mengubah kebiasaan. Ayo, kita semangat, kita berlomba-lomba bahwa kita itu adalah mampu untuk meraih yang kita harapkan. Nah, ini. Jadi, ada muatan nasional tadi, ada muatan kewilayahan, kemudian ada muatan peminatan kejuruan. Nah, kalau kejuruan ini harus 76. Agama, kemudian PPKN ini 76. Yang lain boleh 70. Semakin baik, semakin tinggi, maka akan semakin baik. Nah, tolong anak-anakku ini diingat, karena ini menjadi standar nanti kenaikan kelas. Nah, sekarang, syarat kenaikan kelasnya bagaimana? Syarat kenaikan kelas ini artinya anak-anakku seluruhnya ini sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada kelas tersebut. Nah, ini standar minimumnya 60, pengetahuan 60 ini adalah SKM-nya, beda dengan standar kenaikan kelas. Standar kenaikan kelas adalah minimal baik, tadi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan di setiap mata pelajaran. Intinya anak-anakku, naik kelas itu sesuatu yang insya Allah itu tidak sulit, manakala anak-anakku itu dengan baik melaksanakan seluruh pembelajaran yang ada. Tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik, kemudian akses selalu pembelajaran, maka kita bisa menggarap atau melaksanakan ujian dengan baik. Nah, semoga ini bisa. Nah, ini tadi syarat kenaikan. Nah, syarat kenaikan kalau anak-anakku nilai yang diharapkan, tolong ini diperhatikan, nilai yang diharapkan bahwa anak-anakku ini semuanya ini bisa mencapai angka kategorinya adalah baik. Ini tolong dilihat, ini kategorinya adalah baik. Nah, baik ini kodenya adalah B, ya, B. Nah, artinya apa? Nilainya kalau bisa nilai muatan nasional, muatan kewilayahan diusahakan bisa mencapai 76. Usahakan bisa mencapai 76. Ini sudah bagus. Pak, nah ini baik juga Pak yang B-min. Iya, tapi yang bisa jangan B-min ya anak-anakku semuanya. Diupayakan kalau nilai 68 kemudian 75 ini masih kategori B-min. Tapi usahakan kamu punya standarnya adalah walaupun baiknya tapi ini baik yang masih kurang. Syukur-syukur karena artinya baiknya adalah baik kategori baik. Ya, usahakan ayo kita berusaha maksimal agar nilai kita adalah 76. Kemudian nilai yang untuk produktif C2 berapa? 79. Ya, aku yakin, sekolah yakin, anak-anakku semuanya bisa mencapai nilai yang maksimal. Nah, ini anak-anakku semuanya, semoga apa yang kita sampaikan ini pada prinsipnya gini. Profil sekolah kita, ya, profil sekolah kita sudah banyak meluluskan yang sudah diterima di industri, sudah banyak yang berwirausaha, sudah banyak yang melanjutkan. Anak-anakku mulai dari sekarang ditata. Kalian masuk SMK 3, finishnya harus kemana? Apakah melanjutkan? Apakah nanti bekerja? Apakah nanti berusaha? Ini harus dicatat di dalam hati kalian masing-masing. Sehingga kalian nanti di dalam 3 tahun ke depan sukses sesuai yang kita inginkan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan SMK kita menjadi
orang yang bisa memanfaatkan waktu, orang yang bisa melihat peluang, dan orang yang bisa sukses. Kemudian menjadi hebat ya untuk menghebatkan Indonesia. Nah, ini anak-anakku yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau ada yang ditanyakan, monggo nanti ditanyakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan Pekik SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat. Siswa SMK 3 sehat, berilmu, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Barangkali ada yang nanya, dipersilakan. Pertanyaan. Yang mau nanya silakan. Ya, silakan. Mas Khairil Fadil, silakan Mas Khairil Fadil, kelas 10 NKPI 2. Monggo Mas. Silakan bertanya. Mic-nya silakan hidupkan mic-nya. Ya. Silakan Mas Khairul. Silakan Mas Khairul, atau yang lain silakan. Ya. Silakan Mas Khairul. Ya. Ayo kita berlatih untuk berani. Kita berlatih untuk menampilkan. Ayo silakan. Yang mau bertanya silakan. Kita masih ada waktu. Ayo silakan. Monggo Mas Andi. Kalau yang mengacungkan tangan silakan. Barangkali ada yang tanyakan. Ya silakan Mas Khairul. Ayo silakan, ada yang tanya? Mumpung kita ada di sini. Mas Alfat, bisa monggo. Pak, materi yang tadi dirangkum Pak. Gimana? Anak-anak gimana? Materi yang tadi dirangkum apa enggak? Materinya gimana? Dirangkum apa enggak? Di apa? Materinya nanti direkam, sudah direkam. Kemudian nanti akan di-share mungkin di YouTube ataupun mungkin di grup pembelajaran kalian. Ya. Iya, Pak. Dirangkum, Makasih ya, Pak. Ya, oke. Oke, ayo mungkin ada yang lain. Ya. Ada eskul. Eskul ada. Eskul ada. Kita ada 21 eskul di sekolah kita. Banyak banget. Kalian yang hobi nanti pencaksilat, yang hobi sepak bola, yang hobi bulu tangkis ya. Bulu tangkis itu ada kakak kalian yang sudah pernah menjuarai sampai ada. Nanti ada materinya tersendiri ya. Oke. Iya. Silakan. Atau saja. Itu Mata pelajarannya apa aja? Mata pelajaran tadi. Mata pelajaran sudah kita infokan ya. Nanti rekamannya nanti ada ke kamu ya.
atau nanti materinya akan saya share ke kalian. Yang penting di HP-nya download Play Store Microsoft Windows atau MS ya. Kalau sudah ada program itu, maka kalian bisa membuka PowerPoint, Excel, Word, PDF dan lain sebagainya ya. Nanti di download ada fasilitas ya. Nanti baru kalian bisa mendownload. Ya silakan. Ilham, silakan Ilham. Ya. Silakan. Rasya, silakan Rasya. TKPI, silakan. Terakhir. Gimana? Ayo silakan. Mas Angga, silakan. Mic-nya diklik ya, mic-nya diklik. Ya, siap. Enggak. Silakan yang nanya, mic-nya diklik ya. Mas Rasya silakan. Mas Iza silakan. Ayo, tanya apa? Itu ngajinya kapan, Pak? Gimana? Ya, untuk mulai pembelajarannya Senin, minggu depan, tanggal 19 ya. Nanti tanggal 19 kalian sudah melaksanakan pembelajaran. Yang paling grupnya sudah masuk, grupnya sudah jadi, itu yang paling utama ya. Nanti informasi akan dilewatkan ke situ ya. Oke ya. Terus yang lain, Mas Muhammad Wahyudin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ayo monggo. Pak mau nanya kalau pakai sistemnya gak sesuai sama yang disarankan boleh nggak Pak? Gimana sayang? Gimana? Asik sayang. Kan yang disarankan yang Nagata atau Nikita kan Pak? Sayang. Itu ya. Baju ya, bahan ya. Iya. Bahan. Kalau ada yang Nagita, kalau nggak ada yang seadanya, yang bisa yang mana. Berarti kalau pakai seragamnya nggak sesuai sama yang disarankan boleh ya Pak? Ya kepaksanya, kalau nggak ada sih gimana? Nggak pakai seragam, malah itu lebih berbahaya. Kapan Pak? Bapaknya bisa aja Pak. Berangkatnya kapan? Sayangnya gampang, nanti akan dicatur ya. Oke, yuk kita pelajaran dulu. Ayo. Pak. Yang tidak berkepentingan kita patahin nih, boy. Yang Kusnen kan mana? Ayo Pak. Ya, silakan. Kapan pengukuran baju, Pak? Pengukuran baju. Kapan Pak pengukuran baju? Nah, ya. Pak, ini katanya Pak. Ini cari dulu. Kapan pengukuran baju? Ya, pengukuran baju. Satu-satu. Nanti ditanyakan nanti ya. Kalau pengukuran baju. Pak, Satu-satu. Nanti ya. Satu-satu. Ya, kita kapan, Pak? pelajaran dulu penyiapan. Ayo. Paket. Nah, Satu-satu. ada yang saya kelupaan ini ya. Tolong Iya. ingat. Iya Pak. Di dalam SMK 3 kelas tidak mengenal kelas. Ya, untuk siswa kelas Buku 10 paket, Pak. kalau sudah 1 tahun pembelajaran, ternyata Terus nilainya kok ada yang tidak mencapai yang ditargetkan. Waduh, piye ya. Nah, itu harus
silakan tes lagi. Bahkan beberapa kali kok nggak bisa. Nah, kalau anaknya itu semangat, pasti bisa. Tapi biasanya yang menjadi masalah adalah anaknya nggak niat, anaknya nggak mau usaha. Nah, itu yang berat. Nah, oleh sebab itu, di SMK 3 itu modelnya adalah tidak naik kelas. Kalau anak tidak naik kelas, maka secara otomatis disodori surat pernyataan mengundurkan diri. Jadi tidak ada kelas 1 tinggal di kelas 1. Adanya anak kelas 1 kalau tidak naik kelas mengundurkan diri dan mengikuti daftar sesuai yang kalian lakukan kemarin. Ya, modelnya seperti itu ya. Oke, ya jelas ya. Ayo, cukup? Ada yang lain? Pak, mau tanya Pak. Untuk jadwal pelajaran gimana Pak? Jadwal pelajaran? Ya. Pak. Untuk Absennya diambil kapan? Gimana? Untuk jadwal pembelajaran. Satu-satu, woy. Untuk pembelajaran akan kami informasikan di grup kalian masing-masing setelah MPLS mau selesai. MPLS-nya kapan? Dari Jumat mungkin selesai, maka mulai Kamis nanti kalian akan diberikan jadwal pembelajaran yang ada di sekolah kita. Caranya bagaimana, masuk ke sistem pembelajaran bagaimana nanti akan diajari. Oke, nggak usah khawatir, nanti kita bimbing ya. Oke ya, ayo ada yang lain. Oke. Untuk pengambilan buku paket Kapan? Gimana? Buku paket. buku paket Ya. Buku paket kalian ambil kalau isinya sudah baik, sudah diizinkan oleh pemerintah bahwa kalian boleh datang ke sekolah. Nanti akan disampaikan. Don't worry, jangan khawatir. Oke, cukup. Pak, monggo. Gimana? Terus. Gimana? Gimana? Eskul menjahit atau Eskul menjahit nggak ada. eskul menjahit Ya, menjahit nggak ada. Ayo. Satu, woy. Menjahit adil. Ini waktunya udah habis ya, Pak? Ya, ini waktunya sudah habis. Monggo. Pindah jurusan bisa nggak? Oke, untuk anak-anakku nanti yang bertanya silakan nanti saya kembalikan ke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.